adik-adik, kita sekarang mau semangat untuk memuji Tuhan. Semuanya Cici undang untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Berikutnya yang berjudul Tuhan Yesus Pendekar dari Surga. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Manis kau dengar. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Selalu
ibadah-Mu Tuhan pagi hari ini di ibadah online sekolah minggu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, perlengkapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan. Biarlah setiap benih firman-Mu Tuhan boleh ditabur dan tertanam, bertumbuh, berbuah subur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dalam setiap hati kami yang mendengarkan. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Anak Kids bilang amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Tema kita hari ini adalah Tuhan menyembuhkan perempuan yang beriman. Jadi hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang sudah mengalami penyakit pendarahan dalam tubuhnya selama 12 tahun. Dan ia menghampiri Tuhan dan lalu ia disembuhkan. Nah, tapi bagaimanakah ceritanya hingga ia bisa disembuhkan oleh Tuhan? Kita saksikan dulu yuk cuplikannya. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch thy clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Nah, adik-adik, kita sudah melihat ya bahwa perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun ini dapat disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang unik. Mengapa? Karena perempuan ini tidak bertemu Tuhan secara langsung, tetapi ia disembuhkan melalui imannya dengan cara dia hanya menyentuh jubah Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar, mau melihat apa sih kuncinya sehingga perempuan ini bisa mengalami mujizat Tuhan. Nah, kita lihat pada bagian berikut. Ada 3 zona yang mau kita sama-sama pelajarin dan kita mau untuk menjalankannya agar kita juga dapat mengalami atau menerima mujizat-mujizat Tuhan. Ya, yang pertama adalah iman atau faith. Yang kedua adalah action atau kita melakukan suatu aksi. Lalu yang terakhir adalah mengenai konsistensi dan persistensi. Jika kita memiliki ketiganya atau melakukan ketiganya ini, kita juga pasti bisa untuk mengalami hal yang sama seperti perempuan tersebut untuk mewujudkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat satu-satu yuk. Apa sih artinya? Yang pertama adalah iman. Seperti disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada beberapa kata yang digarisbawahi ya, bahwa
iman harus selalu menjadi dasar. Nah, dasar berarti sebelum kita melakukan yang lain-lain harus didasari oleh iman dan pengharapan pada Tuhan. Dan yang tentunya iman adalah sesuatu yang kita miliki sebelum kita melihat, atau sebelum kita mengalami, atau sebelum kita mendapatkan keuntungan dari percaya. Jadi iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun ini juga memiliki iman tentunya pada Tuhan. Kita lihat di Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Begitu besar iman dari perempuan ini yang percaya bahwa tidak perlu Tuhan mendoakan dia, tidak perlu Tuhan bahkan melihat dia. Dia hanya ingin menyentuh atau menjamah jubah Tuhan Yesus untuk dia dapat sembuh. Lalu apa hasilnya? Seperti kita sudah lihat di cuplikan video tersebut, perempuan itu sembuh. Dan Tuhan menyadari bahwa ada iman yang begitu besar yang membuat ada suatu perasaan, atau mungkin waktu itu Tuhan merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya, bahwa ada seorang percaya yang begitu besar imannya menyembuhkan dirinya hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 34, Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan, begitu besar kemuliaan Tuhan dan juga begitu baik iman dari si perempuan ini. Yang kedua, kita mau belajar untuk melakukan aksi. Jadi saat tadi kita sudah beriman, kita sudah memiliki pengharapan, kita sudah memiliki dasar yang kuat, kita harus melakukan aksi, ya kan? Aksi adalah artinya berusaha, bukan hanya berharap. Ya, jadi kita melakukan sesuatu setelah kita mempunyai iman atau pengharapan dengan Tuhan. Kita melakukan suatu kegiatan untuk bisa kita sembuh. Dan yang kedua mengenai aksi adalah kita mau melakukan aksi yang benar. Jadi kalau kita belajar dari perempuan yang setelah sakit 12 tahun ini, disebutkan di awal-awal cerita bahwa ia sudah mencoba pergi ke beberapa mungkin tabib atau dokter gitu ya. Kalau zaman sekarang kita berusaha dengan kekuatannya sendiri, percaya pada manusia, yang akhirnya menghasilkan aksi yang tidak benar, atau aksi yang bukan aksi yang tepat untuk dapat menyembuhkan dia, ya kan? Untuk mendapatkan aksi yang benar, kita membutuhkan hikmat dari Allah dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan perempuan ini? Kita mau baca di pasal 5 ayat 27. Firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi setelah ia mendengar terlebih dahulu berita tentang Tuhan Yesus, dia baru mengetahui, oh, ada Tuhan yang sangat berkuasa, yang menyatakan dirinya adalah anak Allah. Orang tersebut pasti dapat menyembuhkan saya, ya kan? Sehingga ia pergi. Tidak dituliskan ya rumahnya di mana, tapi seharusnya dia menghampiri Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu berjalan-jalan. Jadi ini adalah bentuk dari aksi. Ia keluar dari rumahnya, mungkin dia waktu itu tubuhnya tidak dalam keadaan baik ya, karena dia sedang sakit. Tapi dia mau untuk kuat dan keluar dari rumahnya dan mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Jadi bukan hanya datang melihat, tapi ia betul-betul melakukan aksi. Mungkin saja kalau dia tidak melakukan aksi tersebut, ia tidak sembuh. Atau mungkin saja kalau ia hanya mendengar dan tidak pergi ke tempat di mana Yesus berada, ia mungkin juga tidak sembuh. Jadi ini adalah bentuk dari aksi. Yang ketiga adalah dua hal yang hampir mirip artinya, tetapi
harus dimiliki bersama-sama, yaitu konsisten dan persisten adik-adik. Ya, jadi konsisten adalah upaya terus-menerus tanpa henti, tanpa menyerah untuk mewujudkan keinginan kita. Dan sedangkan persisten adalah daya tahan yang tinggi walaupun dalam keadaan sulit ataupun dalam tantangan gitu ya. Jadi konsisten berkata mengenai kegiatan yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan terus-menerus. Jadi action yang tadi dilakukan terus-menerus. Sedangkan persisten adalah action yang tadi dilakukan dengan cara berusaha keras. Ya kan? Daya tahan mengenai bagaimana kita mau mengeluarkan semua kemampuan kita untuk bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Agar Tuhan juga berkehendak dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam segala usaha kita. Nah, kalau dari perempuan tadi kita belajar, kita balik ke ayat yang pasal 5 ayat 27. Setelah ia mendengar, perempuan tersebut mendekati Yesus di tengah-tengah orang banyak. Jadi bukan mungkin bergerombolan, mungkin banyak waktu itu pengikut Tuhan ingin di samping Tuhan Yesus dan lain-lain ya. Ia sebagai perempuan berusaha, aku harus mendekati Tuhan yang dikerumunin orang banyak, aku harus bisa menyentuh jubahnya agar aku bisa sembuh. Jadi ia dengan tubuhnya yang lemah, yang sakit, yang mungkin lebih lemah daripada orang-orang banyak saat itu, ia memberanikan diri, aku harus melewati gerombolan itu untuk mencapai ke dekat Tuhan Yesus, untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Jadi itu yang dimaksud dengan persistensi ya adik-adik. Dan konsisten ini di awal tadi, konsisten adalah upaya terus-menerus dalam segala hal, dalam beriman, dalam berdoa, dalam kita mencari hikmat dan pengetahuan dari firman Tuhan. Itu juga harus dilakukan dengan konsisten ya. So itu adalah 3 hal yang ingin kita pelajari hari ini agar kita juga dapat mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus beriman, percaya pada Tuhan kan. Yang kedua adalah melakukan aksi. Yang ketiga, melakukan aksi dengan konsisten dan persisten. Baik, firman Tuhan tidak saya perpanjang, sampai di sini saja. Ayat Mas pada minggu ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berikut adalah aktivitas mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar Tuhan mengenai perempuan yang Tuhan telah sembuhkan walaupun dia telah mengalami penyakit dalam 12 tahun, dan kami mau belajar untuk memiliki iman yang sama, bahkan lebih besar dari persembuhan tersebut, agar kami dapat mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati keluarga kami dan juga sekolah kami, dimanapun kami berada, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kembalikan kami di ibadah-ibadah selanjutnya di minggu depan, dan tetap sertai jauhkan kami dari segala penyakit, mara bahaya, ataupun segala hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.